Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juni 2022. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Dan khusus hari ini kita dalam ibadah kedatangan Roh Kudus ke dunia ini, saudaraku ya. Roh Kudus dicurahkan atas kita. Biarlah kita siapkan hati kita Bapak Ibu dengan rasa rindu, lapar, haus akan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan kasih Tuhan sayang benar jemaat Tuhan tuh bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil.
Rabatakarabaya sana. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiranmu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami butuh Kau Roh Kudus. Kami butuh Kau Roh Kudus. Hati kami rindu mengalir kuasa Roh Kudus menjamah kami. Mengalir kuasa Roh Kudus memulihkan hati kami. Mengalir kuasa Roh Kudus menyembuhkan kami. Mengalir kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Iraba-rabaya sanda raba-laba-laba-laba-laba-laba-laba sanda. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami tinggikan Engkau. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus, ketiganya yang esa. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Luaskan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu. Sekali lagi katakan, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami pertama ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami yang pertama ini Tuhan. Sampai mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini jadi kemenangan bagi hari ini bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga lah jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kami datang menyembah-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih. Berkati juga gembala sidang kami yang memimpin, yang menyampaikan firman-Nya ya Tuhan. Biarlah firman-Nya jadi rema bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tempat ibadah kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami datang beribadah dengan memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Syukur bagi-Mu Bapa.
Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yesus naik ke sorga dan dia tidak meninggalkan kita seorang diri Bapak Ibu. Dia memberikan seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin saudara. Haleluya. Yang merindukan Roh Kudus katakan saya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semuanya. Biarlah Roh Kudus-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semua. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semua. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allah, mari semangat Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Allahku luar biasa. Katakan amin. 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 Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku dalam segala perkara. Dalam
dulu Bapak Ibu. Nanti saat saya katakan amin, nanti cuma berkata haleluya. Saya katakan lagi amin. Puji Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi sama-sama amin. 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 Sekali lagi. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Amin. Yang kencang suaranya. Amin. Sekali lagi. Amin. Haleluya. Amin. 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 Kita katakan ku menang. Ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Lagi katakan ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Ku menang atas segala setan. Haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Oh, oh. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia baik. Oh, oh. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Sama-sama katakan amin. 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 Sekali lagi amin. Haleluya. Amin. Katakan kiri kanan saudara, jangan takut saudaraku. Kita nggak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Amin saudara. Dengan kasih Tuhan saya mau undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan kita umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Hari sukacita dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Dan Roh Kudus yang menolong kita. Sekali lagi. Anggur baru tercurah. Bersyukur Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau memberikan Roh Kudus untuk menyertai kami sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menjadi penolong kami, penghibur kami, guru kami yang mengajari kami. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita untuk Roh Kudus. Rindu haus laparlah akan Roh Kudus Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu menghadapi hidup kita di dunia ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mematikan keinginan daging kita. Kita butuh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Sekali lagi katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyambamu Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya. Penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Buka hatiku
kuasa. Dengan iman Bapak Ibu, dengan penuh kerinduan, sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatiku menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah. Jamahlah saya, penuhi saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa. Jamahlah saya, penuhi saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap hati kami, Roh Kudus. Kami rindu Kamu, kami perlu Kau, Roh Kudus. Kami butuh Kau. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir menjamah setiap hati. Mengalir memulihkan hidup kami, mengalir kuasa Roh Kudus, menyembuhkan kami, mengubahkan kami. Kami buka hati untuk Roh Kudus-Mu. Kami rindu Kau, kami haus akan kami butuh Kau, kami rindu Kau, kami haus akan kami sembah Kau. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, Roh-Mu yang berdiam di dalam kami. Haleluya, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir di tempat ini. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah
kepadamu Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan. Di mana kami juga memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta Tuhan. 2000 tahun yang lalu. Tercurah Roh Kudus di Yerusalem, di mana murid-murid-Mu berkumpul Tuhan. Menantikan janji-Mu, dan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu. Dan itulah awal gereja-Mu Tuhan berkuasa di bumi ini. Itulah awal gereja-Mu Tuhan dibentuk di bumi ini Tuhan. Itulah awal gereja-Mu Tuhan bangun dan bangkit dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Dan beroleh keberanian memberitakan kebenaran. Dan Engkau meneguhkan pemberitaan Injil-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat Tuhan. Tuhan Yesus. Dan semua orang-orang yang ada Tuhan, murid-murid-Mu yang ada menantikan janji-Mu, hidupnya berubah Tuhan. Oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menguasai mereka, yang memenuhi mereka. Tuhan, kami percaya padamu. Roh Kudus-Mu yang tercurah senantiasa juga memenuhkan kami. Senantiasa juga menguasai kami. Senantiasa juga memimpinkan kami, memberikan kami keberanian Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Hidup kami menjadi berkat. Hidup kami dibaharui. Dan rupa Kristus semakin nyata dalam kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami buka hati kami Tuhan. Buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, memenuhi kami semuanya. Menguasai hidup kami semuanya Tuhan. Karena kami sadar tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu. Semua itu menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang mengubahkan kami, yang membaharui kami, yang membebaskan kami Tuhan. Dan yang memberikan kami kemerdekaan Tuhan. Merdeka dari dosa, merdeka dari ikatan, merdeka dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih padamu. Mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita berkata. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat bergabung dengan kami. Beribadah dari tempat ini. Amin. Ya, kita percaya kuasa Roh Kudus. Kuasa Pentakosta. Membakar hati kita semuanya. Amin. Ya, hari ini minggu pertama di bulan Juni dan juga kita memperingati hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Saudaraku, di mana murid-murid ya ada sebanyak 120 orang menantikan janji Bapa. Di mana Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan hidup mereka diubahkan. Bapak Ibu, apakah kurang teologi mereka? Apakah kurang pengenalan mereka akan Tuhan? Oh, 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar murid-murid. Dan saban hari, tiap hari mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, nantikanlah di Yerusalem janji Bapa. Kita perlu menantikan janji Bapa. Mereka menunggu janji Bapa. Dan Roh Kudus dicurahkan dan hidup mereka diubahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun membutuhkan sampai saat ini kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Memenuhi kita, menguasai kita. Sehingga kita maksimal bagi kerajaan sorga. Dan Roh Kudus mengubahkan kita, membaharui kita. Salah satu ya tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita hari ini akan kita pelajari. Biar ini rindu ya menjadi kerinduan kita. Ya, supaya kita tetap senantiasa dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Dapat Bapak Ibu? Ayat 13 dan 14. Efesus pasal yang pertama.
Kita baca bersama-sama. 1, 2. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Mari kita katakan amin buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, Paulus menuliskan pada sidang di Efesus, dikatakan di dalam Dia. Dianya huruf besar. Maksudnya di dalam Yesus. Kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, murid-murid yang pertama 120 orang menantikan janji Tuhan Yesus. Janji Bapa, yaitu mencurahkan Roh Kudus, dan mereka memperolehnya. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita tidak perlu lagi menanti-nantikan sampai 10 hari. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan, amin. Dan Alkitab menuliskan bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau ada surat berharga, biasanya ada di situ materai, dilengketkan dan ditandatangani mengena materai tersebut. Dan tidak ada surat berharga yang sudah ada materainya, cabut, tempel lagi, cabut, tempel lagi, cabut, tempel lagi. Tidak ada demikian. Demikian kita. Sesudah kita mendengarkan Injil keselamatan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk jaminan bagian kita. Untuk cap. Untuk uang muka. Bahwa kita akan memperoleh semua apa yang dijanjikan Tuhan. Dan bukan sebagian, tetapi keseluruhannya. Apa itu Bapak Ibu? Penebusan yang menjadi milik kita. Dan sebagai cap bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan sebagai materai, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita yang percaya sebagai tanda kepemilikan Allah. Dan dengan mencurahkan Roh Kudus, Allah memeteraikan kita sebagai miliknya. Katakan bersama dengan saya milik Allah. Kalau saudara milik Allah, adakah musuh bisa bermain-main dengan saudara? Saya punya handphone, anak saya tidak bisa sembarangan ya membawa handphone saya kemana-mana karena ini milik saya. Demikian saudara milik Allah. Musuh tidak bisa semena-mena dengan saudara. Dan kalau saudara milik Allah, apa yang dimiliki Allah menjadi milik saudara. Amin. Bahkan 2 Korintus pasal yang pertama ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Allah sudah memberikan Roh Kudus di dalam kita. Sejak kita membuka hati dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu jaminan. Jadi kenapa harus penuh Roh Kudus, Bapak? Kenapa harus penuh dengan Roh Kudus?
Kenapa harus dibaptiskan dengan Roh Kudus? Kita lihat sebentar Kisah pasal 1 ayat yang kelima. Karena dua doktrin ini sangat perlu kita lakukan, kita terima dalam hidup kita. Kisah pasal 1 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu sudah dibaptis dengan air? Bapak Ibu, gereja kita percaya baptisan tenggelam. Jadi kalau baptisan air itu ditenggelamkan, dikuburkan dalam air. Jadi tidak ada yang nongol anggota tubuhnya. Demikian halnya kita dibaptiskan dalam Roh Kudus. Dan itu bukan bagian kami. Sebagai hamba Tuhan itu bagian Tuhan Yesus. Karena jelas Alkitab ini berkata, ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Yohanes berkata, dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Menunjuk kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengapa harus dibaptis dengan Roh Kudus? Saya sudah mulai tadi. Rasul-rasul 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus saban hari. Kemana Yesus pergi mereka ikut. Apa yang diajarkan Yesus mereka dengarkan. Sekarang kami belajar, ya, dan banyak orang belajar di sekolah teologi yang mengajari MTH, profesor, doktor. Tetapi murid-murid langsung Yesus yang dosennya. Yesus pengajarnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai janji Bapa nyata atas kamu. Sampai Roh Kudus turun atas kamu. Sampai Roh Kudus memenuhkan kamu. Kenapa? Karena rasul-rasul butuh Roh Kudus. Karena murid-murid butuh kuasa Roh Kudus. Sebelum murid-murid penuh dengan Roh Kudus, Petrus yang begitu garangnya pun jadi penakut. Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Murid-murid sesudah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan. Semuanya kembali kepada perahunya Petrus. Karena tidak ada Roh Kudus memenuhkan mereka. Hanya pengajaran yang mereka dengarkan. Dan Tuhan Yesus sangat mengingatkan murid-muridnya, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Dan apa yang terjadi sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus dalam, saudaraku, Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Sejak saat itu Petrus yang penakut jadi berani. Tidak ada takutnya dan tidak pernah undur dalam waktu sedikit pun dalam memberitakan Injil. Tidak ada undur sedikit pun walau ada aniaya. Bahkan di akhir hidupnya dia berkata, saya tidak layak seperti Tuhanku disalib. Dia meminta kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Karena dia tidak merasa layak seperti Yesus disalib. Kenapa? Karena perbuatan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan ke-10 rasul selain Judas. Ya, karena Judas digantikan oleh Matias dengan undi.
Semuanya mati martir. Semuanya mati martir selain Yohanes, itu pun karena tidak mati waktu digoreng. Sehingga dibuang ke Pulau Patmos. Dia yang panjang umurnya. Satu-satunya dari antara rasul-rasul. Kenapa itu semuanya bisa? Karena kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saat ini pun kita perlu kuasa Roh Kudus. Biarlah kita di hari Pentakosta ini membuka diri. Biar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu mungkin berkata, aku sudah penuh Roh Kudus. Aku sudah pernah penuh Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak jaga, tidak kobarkan, api Roh Kudus itu bisa semakin hari semakin meredup, bahkan bisa padam. Biarlah di hari Pentakosta ini kita nyalakan kembali, amin. Kita membuka hati, biarkan Roh Kudus menguasai kita. Bapak Ibu, inilah bukti kita mempunyai bahwa kita adalah anak angkat Allah. Kita dijadikan menjadi anak Allah. Dan bahwa penebusan kita itu nyata jikalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 5. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Kita sudah ditentukan terlebih dahulu melalui Yesus Kristus. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kita dapat mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh menjadi milik Allah apabila Roh Kudus mengubah dan membaharui hidup kita. Kalau hidup saudara belum berubah, masih sama seperti dulu. Dosa masih tetap dosa. Ayo bertobatlah. Mohon darah Yesus menguduskan saudara. Mohon darah Yesus menyucikan saudara. Biarkan Roh Kudus membaharui saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi mari Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus menguasai kita. Sehingga hidup kita berubah. Hidup kita dibaharui, amin. Dan kuasa Roh Kudus yang dalam kita, yang memeteraikan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau masih dosa menyeret saudara, ayo mohon Roh Kudus menguasai saudara. Mari Bapak Ibu, masih bohong, masih judi, masih mabuk, masih merokok, masih melihat hal-hal yang najis, masih piktor, pikiran kotor maksud saya. Ayo, biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara, karena dikatakan di sini Roh Kudus itu membebaskan kita dari kuasa dosa sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita.
Dan Roh Kudus memberikan kesadaran bahwa Allah adalah Bapa kita. Karena tidak ada roh yang lain selain Roh Kudus yang sanggup membuat kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyebut Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam pelayanan kerap terjadi. Kami mendoakan dan kami ajak dia berdoa. Katakan, oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Dia diam 1000 bahasa. Saya kira saya kurang kencang suaranya, makanya dia tidak ucapkan. Katakan, Yesus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dia diam. Karena hanya sebatas Yesus, pemain sepak bola pun ada namanya Yesus. Tetapi Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu takkan bisa kalau bukan Roh Kudus yang mendorong dari dalam mengucapkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Gak ada orang bisa sembarangan berkata Bapa kami yang baik dalam sorga. Kalau bukan Roh Kudus yang mengucapkannya, yang mendorongnya, yang memampukannya untuk berseru. Dia berkata ya Aba, ya Bapa, ya Bapa. Ayo Bapak Ibu sadari Roh Kudus dalam saudara, amin. Ya, sadari Roh Kudus, terge dia. Amin. Ya. Dan dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus itu memenuhi kita dengan kuasa untuk bersaksi bagi Dia. Menjadi martir bagi Dia. Saudaraku, rela mati bagi Injil. Rela mati bagi Yesus. Diberikan keberanian kepada kita. Saya sudah sampaikan tadi dan saudara bisa baca dalam Kisah pasal 2. Bagaimana Petrus itu berani. Bahkan dalam Kisah pasal 4 dia berkata kepada mahkamah yang ada di hadapannya. Dia berkata, pilih di antara kamu, percaya takut kepada kamu atau takut kepada Allah. Gak ada takutnya lagi. Sebelumnya dia takut kepada dayang-dayang. Ya, asisten rumah tangga, imam besar dia aja dia takut. Tapi menghadapi kumpulan para imam, dia tidak takut lagi sesudah penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, takutkah kita masih bersaksi akan kebaikan Yesus? Mari biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara. Amin. Tadi kita sudah dengarkan bahwa Roh Kudus itu adalah meterai bahwa kita adalah milik Allah. Dan Roh Kudus itu juga merupakan roh hikmat dan wahyu. Memberikan kita hikmat, memberikan kita wahyu sehingga kita tidak, saudaraku, bodoh lagi. Tidak ditipu-tipu lagi. Tidak tersesat. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Biar kita semuanya merindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Biar semuanya kita menyadari bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kita. Dan kita membiarkan Roh Kudus itu menguasai kita. Efesus 1 ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh Kudus itu mengajari kita untuk mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Roh Kudus itu menjadi guru bagi kita. Menuntun kita sehingga kita tidak tersesat.
tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, saya berulang-ulang mengatakannya, sadari Roh Kudus dalam saudara. Mari biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara. Amin. Dan Roh Kudus itu menolong orang percaya apabila menghampiri Allah. Kadang kalau ada seseorang kita, ya Bapak nanti yang berdoa ya. Enggak, janganlah. Enggak tahu saya berdoa. Saya pun enggak tahu berdoa. Bahkan udah dicatat pun, ya sudah ditulis sedemikian rupa, bisa marab balangan. Itu bahasa kami di kampung. Sudah ditulis marab balangan, yang ditulis itu bukan saya baca. Lari semua. Kenapa? Enggak ada Roh Kudus. Tapi sesudah penuh dengan Roh Kudus, berdoa lancar saja. Dan itu kami melihat dalam hidup Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus mengubahkan, membaharui Bapak Ibu. Bagaimana awal datang kepada Yesus dan sesudah dalam Tuhan Yesus, dalam mengalami pertumbuhan terus di dalam Kristus. Saudara sangat diubahkan, saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Sehingga memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Gak perlu dikonsep, doa saudara sudah sangat memberkati. Saya pun terkejut. Awal saya lahir baru. Karena saya ada lingkungan di antara hamba-hamba Tuhan. Mereka mah udah biasa 1 jam berdoa. Saya awalnya masih melihat kiri, melihat kanan, melihat kiri. Karena paling lama saya doa cuma 2 menit. Itu pun sudah lama sekali. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, sesudah 3 bulan bersama-sama dengan mereka, saya lebih lama berdoa daripada mereka. Karena mereka sesudah berdoa banyak kegiatannya. Saya tidak banyak. Saya jaga gereja waktu itu. Sehingga waktu saya banyak berdoa. Bapak Ibu, kenapa? Karena Roh Kudus menolong kita untuk menghampiri Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan firman Tuhan ini, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Bahkan Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, roh itu yang menolong kita berdoa. Sebagaimana doa yang diinginkan Tuhan, kata-kata yang diinginkan Tuhan, sehingga ucapan kita itu menyenangkan Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Jadi mari Bapak Ibu, penuhlah senantiasa dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus juga membangun tubuh Kristus menjadi bait yang kudus. Efesus pasal 2 ayat 21-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sama seperti tubuh saya ini, gak ada semua mata. Kalau semua mata di tubuh saya ini, saudara pasti tidak akan datang lagi ibadah di sini. Atau kalau semua di tubuh saya ini telinga, di sini telinga, di sini telinga, di sini telinga, di mana-mana telinga. Minggu depan gak akan lagi saudara datang. Aneh pendeta kami itu telinga semua. Tetapi tubuh saya ini ada rambut, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada jari, ada kuku. Semuanya di tempatnya masing-masing. Saudara pernah memuji orang, cantik kali jantungmu ya. Gak ada kan? Sedangkan gak kelihatan. Tetapi tanpa kalau berhenti jantungnya 1 detik saja, sudah dison maradian. Tapi gak pernah orang berkata, ih mantap kali paru-parunya. Gak ada itu. Tapi kalau paru-paru saudara sudah penuh dengan cairan, saudara udah sakit. Gak kelihatan.
Yang dihias apa? Alis. Ya kan? Yang dikasih gincu apa? Bibir. Ya kan? Oh, yang dihiasi lagi apa? Rambut, rebonding. Kalau perlu dicat. Ya. Saudaraku, apa namanya? Cuci muka. Facial mukanya. Jantungnya nggak pernah facial. Kalau berhenti saja jantungnya beberapa detik saja, sudah lewat. Tetapi yang dipuji mana? Cantik kali kau ya. Ganteng kali abang ah. Kenapa? Tampilan luar. Tapi semuanya saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada jantung yang berdetak pun. Tapi kalau nggak ada wajah, orang tidak akan mau jumpa dengan kita. Kalau wajahnya ganteng atau cantik pun, kalau jantungnya berhenti, di Son Maradian yang dinyanyikan, apa? Oh, Jerusalem, kota mulia. Karena nggak berfungsi. Ayo kita semua yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ikut ibadah bersama dengan kami, semuanya kita ada fungsinya dalam tubuh Kristus. Amin. Untuk itulah Roh Kudus ada diberikan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus menjadi bait Allah yang kudus. Ayo mari kita tempatkan ya fungsi kita. Kita tempati maksud saya fungsi kita masing-masing. Ada yang tangan, ayo jadi tangan. Ada yang mulut, ayo jadi mulut. Saya nggak mau memaksa diri saya jadi penyanyi. Karena kalau saya nyanyi, pemain musiknya bingung, kunci apa mau dipakai. Syukur di belakang ada kunci Inggris. Karena pemain musik tunggu dulu, saya duluan nyanyi. Baru dia cari kuncinya. Selesai nyanyi, baru dapat kuncinya. Kenapa? Karena bukan di situ bagian saya. Ayo mari kita tempati bagian kita masing-masing. Amin. Wah indah kalau gereja Injil Anugerah Tuhan kilometer 14,5 ini kita tempati bagian kita masing-masing. Ada saudara, salam bu, senyum lebar, udah hilang persoalannya. Hanya bilang salam, hanya menerima tamu. Apa kabar bu? Apa kabar pak? Wah yang kalau begini tiap minggu saya datang ibadah. Dari rumah tadi banyak persoalannya, masih di gerbang saja, masih di pintu. Karena saudara mengucapkan selamat bagi dia dan senyum saudara. Dan mengatakan apa kabar? Seminggu sudah dia lewati, nggak ada nanya kabar sama dia. Saudaraku mari kita tempati bagian kita. Ada ibu-ibu, ada kaum bapak yang berdoa tiap hari buat pelayanan dalam sidang ini. Nggak ada yang tahu sama seperti jantung tadi. Siang malam dia berdoa, tengah malam dibangunkan Tuhan. Tuhan berkati umatmu. Gereja Injil Anugerah Tuhan kilometer 14,5 Tuhan. Kaum bapak engkau berkati, kaum ibu engkau berkati. Semua usahanya engkau berkati, semua bertumbuh dalam engkau. Gak ada yang mendengar. Hanya Tuhan yang tahu. Gak ada yang memuji. Hanya Tuhan yang melihat. Ayo mari kita tempati bagian kita masing-masing. Ada saudara bikin, ada yang jadi dancer. Mari kita lakukan apa yang disuruhkan Tuhan bagi kita. Ya, kalau saya disuruh dancer, sama seperti saudara menggerakkan kayu. Karena kaku banget. Ya, saya ingat waktu saya SMP, disuruh, ya apalagi dekat 17 Agustus ya, di kampung kami biasa. Ada Marsitumba namanya, nggak tahu saya di kota. Jadi kalau 17 Agustus itu sangat ramai di kampung, itu paling sangat meriah. Ya, namanya Marsitumba. Nari di situ. Saya disuruhnya nari. Yang ngajar narinya, guru matematika saya, stres dia. Mananya kau? Kayak batang kopi digerakkan katanya. Ya ibu suruh nari, nggak tahu saya nari, saya bilang. Oke, duduk kau situ, kau tengok orang ini. Setelah saya tidak dikasih masuk belajar, tapi melihat mereka menari. 3 tahun saya SMP, 3 tahunnya tidak berhasil dia mengajari saya menari. Karena memang bukan itu bidang saya.
Ayo anak-anak kami yang biasa menari. Jangan hanya di TikTok saja saudara menari. Nari untuk Tuhan. Amin. Dan apalagi Roh Kudus dalam orang percaya menyatakan rahasia Kristus. Banyak hal yang belum kita pahami tapi Roh Kudus akan menyatakan kepada kita rahasia-rahasia Kristus. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 3 ayat 4 dan 5 dikatakan, apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahui dan padanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yaitu pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ayo rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan akan dibukakan kepada kita bila kita biarkan Roh Kudus menguasai kita. Sehingga dikala saudara baca Alkitab bukan hanya sekedar huruf. Karena huruf itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Beberapa komsel kami layani dengan ibu kami tercengang-cengang akan perbuatan Roh Kudus dalam hidup setiap anggota komsel yang membagi berkat. Begitu hidup firman Tuhan yang mereka sampaikan, pemahamannya oleh kuasa Roh Kudus, kami terdiam. Ini pendeta, pengkhotbah yang dikotbahi. Dan kami sangat diberkati. Ayo Bapak Ibu, kalau belum paham pembacaan skedul saudara, Alkitab saudara, mohon Roh Kudus, minta Roh Kudus menerangi hati saudara, menyatakan rahasia-rahasia. Sehingga saudara paham akan firman Tuhan yang saudara baca. Amin. Sebelum saudara membuka Alkitab saudara, mohon Roh Kudus ajari aku. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada aku. Sehingga hari lepas hari kita akan semakin mengerti. Dan Tuhan nyatakan rahasianya kepada kita. Amin. Dan Roh Kudus memberi kekuatan bagi orang percaya. Dan keteguhan dalam batin mereka. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kuat teguh walau ada aniaya. Kuat teguh walau ada ejekan. Kuat teguh walau ancaman. Mungkin sudah ya antara hidup dan mati. Saudara tetap kuat dan percaya kepada Yesus. Amin. Walau ada tawaran, tinggalkan imanmu. Aku berikan kedudukan yang demikian tinggi. Tinggalkan imanmu, menikahlah denganku sayangku. Aku punya Lamborghini. Aku punya tanah abang di Jakarta. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan, keteguhan di hati saudara dan berkata, tidak, aku tetap percaya kepada Yesus Tuhanku. Amin. Dan Roh Kudus mendorong kesatuan dalam iman Kristen. Dengan menjadi sepenuhnya serupa dengan Kristus. Menjadikan kita menjadi seperti Yesus. Beberapa ayat saya baca dalam Efesus pasal 4. Ayat yang ketiga dikatakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayo berusaha. Apa yang keinginan roh? Saudara bisa baca nanti dalam Galatia. Apa itu buah roh? Ada dalam buku Galatia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari itu yang kita jaga. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Ada 9 itu buah Roh Kudus. Kalau kita jaga kesatuan roh, gak ada kita yang bertengkar. Gak ada kita yang esketean. Amin. Kenapa kamu gak datang? Itulah Pak, Bapak gak dengar apa cakapnya hari Minggu itu. Sakit tahu. Makan hati bisa ya Pak, makan hati. Bisa bilang cocok lah, banyak gizinya. Saya aja jarang makan hati. Tapi Bapak Ibu, ayo kita jaga kesatuan roh dalam sidang Tuhan ini. Amin.
Amin. Itu semua bisa oleh karena kuasa Roh Kudus. Bahkan ayat 13-14 dikatakan Efesus pasal yang ketiga keempat ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayo, kalau bapak ibu lebih kuat imannya, nggak usah mempercakapkan orang yang lemah imannya. Tolong dia, dorong dia. Supaya juga dia memiliki pengertian yang benar seperti saudara. Supaya dia juga memiliki iman yang kuat seperti saudara. Amin. Saya bersyukur buat anak-anak di rumah ini. Ada yang kuliah, ada yang mau kuliah, ada yang masih mau SMP. Hingga saya tidak capek waktu masih anak pertama, ibu capek mengajari. Karena kalau saya mengajari, ya kadang dia sulit mengerti. Karena ibu berkata, kurang paham saya. Walaupun tujuan saya benar, hasilnya benar. Tetapi cara pola saya ngajar beda sama ibu. Karena ibu memang panggilannya guru. Waktu anak kami satu, PB diajari sedemikian rupa. Sesudah PB, adiknya sekolah, PB ngajari Immanuel. Sekarang Ike, Immanuel yang mengajari. Kami tinggal dengar saja. Kadang saya pura-pura tidur, bagaimana dia ngajar. Saya terkagum. Demikian seharusnya kita dalam Tuhan. Orang lain lemah imannya, kita tolong dia. Ajari dia dengan firman Tuhan. Amin. Bukan jadi bahan gosip. Bukan bahan perguncingan. Bukan bahan bulian. Tetapi yang kuat menolong yang lemah. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita, udahlah. Ngapain urusi aku? Saudaraku sabar, berdoa. Doakan dia. Ada kesempatan, ajari lagi. Amin. Dan Roh Kudus itu membuat kita berduka cita. Bila ada dosa dalam diri kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan berduka cita kalau dia melakukan dosa. Bukan anggap biasa. Biasanya itu orang lain pun berdosanya. Emangnya aku juga, kau pun. Itu bukan bertobat, itu tanda belum penuh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kadang di jalanan gak ada polisi. Yang ada merah, kuning, hijau. Gak ada polisi. Apalagi kalau saudara di Simpang Simalingkar. Semua orang lewat saja. Simpang Adam Malik. Saya kadang terpancing. Bahkan pernah juga karena gak memperhatikan. Tapi saya lihat kok semua berhenti. Saya lewat. Buru waktu ngantar anak sekolah. Tapi sampai di seberang. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tidak patuh pada pemerintah. Gak ada yang lihat, gak ada pret. Satu pasal Pak, 75.000. Gak ada yang bilang begitu. Tetapi hati nurani ini. Karena ada Roh Kudus. Lain waktu saya lihat jauh-jauh. Kalau sudah kuning, saya kurangi kecepatan saya. Saya berhenti. Kadang yang di belakang pun klekson, gak apa-apalah, saya nyingkir ke kanan. Dia bisa lewat, tetapi saya tidak. Bukan karena takut pada polisi. Tetapi karena itu menerobos, melanggar peraturan pemerintah. Ayo. Roh Kudus itu membuat kita berduka bila kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu jangan biarkan dosa itu menguasai saudara. Biarkan Roh Kudus yang menguasai saudara. Amin. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus rindu senantiasa memenuhi dan memberi kuasa kepada orang percaya. Roh Kudus itu senantiasa rindu memenuhi kita dan memberikan kuasa kepada kita. Ayo Bapak Ibu,
Biarkan Roh Kudus menguasai kita, memenuhkan kita. Efesus pasal 5 ayat 18. Saya baca bagi kita semuanya. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus semakin mempengaruhi kita dan menguasai hidup kita. Bapak Ibu pernah melihat orang mabuk? Mabuk karena tua, mabuk karena topi yang miring, mabuk karena anggur merah, mabuk karena minuman keras. Saya heran, diminum sudah keras, diminum juga. Jadi mabuklah. Saudaraku, sebelum saya bertobat, saya juga pernah dalamnya. Melihat titi satunya, tetapi kelihatan dua, sehingga masuk paret. Melihat orang satunya, tetapi ributnya bukan main kayak diserbu, sehingga nyelotehnya lain. Yang keluar dari mulut titi pengaruh daripada alkohol tersebut. Sempoyongan jalannya, gak ada orang mabuk lurus jalannya. Sempoyongan karena pengaruh anggur tersebut, pengaruh minuman keras tersebut. Demikianlah seharusnya bagi kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu yang mempengaruhi perkataan kita. Roh Kudus itu yang mempengaruhi tindakan kita. Roh Kudus itu yang mempengaruhi sikap kita. Roh Kudus itu yang mempengaruhi pola pikir kita. Roh Kudus itu yang mempengaruhi keberanian kita untuk memberitakan Injil. Roh Kudus itu yang mengubahkan, mempengaruhi pelayanan kita. Sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam memberitakan keselamatan, memberitakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada takut bila ada orang sakit meletakkan tangan atas orang sakit. Karena kita percaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Karena Roh Kudus itu rindu senantiasa memenuhi dan memberikan kuasa kepada orang percaya. Dia rindu hidup kita dibaharui. Dia rindu hidup kita berubah. Ayolah Bapak Ibu, penuhlah dengan Roh Kudus. Dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Efesus pasal 5 ayat 18. Dan saya akan selesai, kita akan berdoa. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Kita melihat 120 orang yang dikuasai oleh Roh Allah, hidupnya berubah. Tidak ada lagi yang kembali kepada dosa. Tapi semuanya berani, ada aniaya, mereka terserak dan memberitakan Injil kemana Tuhan letakkan mereka, kemana mereka pergi, memberitakan Injil. Bahkan kuasa Tuhan nyata dalam pelayanan mereka. Karena Tuhan berjanji akan meneguhkan pemberitaan firman. Oleh kuasa dan tanda mujizat. Tidak adalah lagi takut. Ayo, mari Bapak Ibu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menguasai saudara. Dan Roh Kudus itu juga menolong kita dalam doa dan peperangan rohani. Kadang kita berdoa, kita tidak tahu kadang apa yang kita doakan, kita berbahasa roh. Kita biarkan Roh Kudus memenuhkan kita. Saya kadang berdoa tengah malam, hanya bahasa roh dan bahasa roh. Karena nggak tahu apa yang mau saya ucapkan. Yesus, apa maksudmu semuanya ini Tuhan? Saya bahasa roh saya. Sampai rasanya beban itu diangkat. Dan beberapa waktu kemudian saya dengarkan kesaksian, inilah jawaban doa. Ayo Bapak Ibu, rindulah dipenuhi Roh Kudus. Bukalah hati. Karena dalam Yohanes dikatakan, barang siapa haus, mari datang kepadaku. Hauslah, katakan, Roh Kudus penuhi aku. Tanpa Engkau Roh Kudus, aku tidak sanggup, aku tidak mampu.
Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, kalau saudara dikuasai lidah saudara oleh Roh Kudus dan berbahasa-bahasa yang tidak saudara mengerti, biarkan. Karena tanda lahiriah yang pertama orang yang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh. Bisa jadi seperti Kisah pasal 2. Orang di sekitar saudara mengerti apa yang saudara ucapkan. Atau bisa jadi tidak. Karena dalam Kisah para Rasul pasal-pasal selanjutnya, banyak orang penuh Roh Kudus. Tetapi orang yang mendengarnya tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Biarkan. Dan terima Roh Kudus dengan iman. Karena Yesus berkata, kalau Bapa dunia ini anaknya minta roti gak pernah kasih batu. Anaknya minta ikan gak pernah kasih ular. Apalagi kita, Bapa kita di sorga, kita minta Roh Kudus. Dia pasti berikan Roh Kudus kepada kita. Amin. Jadi terima dengan iman. Mari Bapak Ibu, di hari memperingati Pentakosta hari ini, mari kita biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita untuk Roh Kudus. Sekali lagi kita boleh menyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita rindu haus akan Roh Kudus. Haleluya. Syukur lagi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi Bapak Ibu, dari hati kita paling dalam, rindukan kuasa Roh Kudus memelukkan kita. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Mengalir kuasa Roh Kudus memenuhkan kami. Mengalir kuasa Roh Kudus memulihkan kami. Mengalir kuasa Roh Kudus mengubahkan kami. Kami rindukan, kami perlu kuasa-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, urapi kami. Kami perlu Kau, ya Rabbasana, Rabbasana, ya Rabbasana, ya Rabbasana. Bapak Ibu, Roh Kudus itu manis dan lembut. Mari buka hatimu, angkat tanganmu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mohon Roh Kudus yang lembut itu, yang manis itu, mengasah hidup saudara. Saudara tidak perlu jatuh. Saudara tidak perlu cingkrak-cingkrak. Tetapi biarkan Roh Kudus memenuhkan saudara. Sebagaimana Roh Kudus berlaku atas saudara, terimalah dengan iman. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Mari angkat tangan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha. Ku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah sekian lama saudara rindu dipenuhi Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang rindu, Alkitab menuliskan Paulus meletakkan tangan atas mereka dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan Paulus yang memenuhkan mereka dengan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai Paulus meletakkan tangan. Mari Bapak Ibu yang mau penuh dengan Roh Kudus, mari maju ke depan. Mari yang rindu penuh Roh Kudus, mari maju ke depan. Saudara yang haus, saudara yang mau dipenuhi Roh Kudus, mari saya undang saudara maju ke depan. Sudah sekian lama saudara menanti-nantikan Roh Kudus memenuhkan saudara. Mari maju ke depan. Bila semuanya sudah penuh dengan Roh Kudus, mari kita berbahasa roh. Oh ya bala 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 besiala bala besar. Iba ba 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 besiala bala 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 besiala bala bala besar. Da 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 da. Iba ba 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 ba. Ila bara 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 bara. Satala bara 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 bara. Da 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 da. E ba 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 ba. Syukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Limpah dan kuasailah hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami sadar tanpa Engkau kami kerap dalam ketakutan. Tanpa Engkau Tuhan, kami kadang kalah dalam dosa. Kami mau senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mempengaruhi seluruh kehidupan kami. Perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami. Sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dan semuanya kami berbuah Tuhan, berbuah lebat di hadapan-Mu Tuhan. Karena Kau berikan kami keberanian dan kuasa dalam memberitakan Injil. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, biarkan Roh Kudus menguasai saudara. Limpahlah. Ya. Jalin hubungan saudara intim dengan Roh Kudus. Sadari dia ada selalu bersama dengan saudara. Dan ada dalam saudara. Amin. Nah sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Ada roti yang melambangkan tubuh Yesus. Dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Nanti saudara terima, jangan makan dan minum. Dulu kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di awal bulan Juni ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan terus mengingat pengorbanan dan memberitakan kematian-Mu sampai Kau datang kedua kalinya. Biarlah kami disadarkan kembali, diingatkan kembali betapa besarnya pengorbanan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Dan kami akan terus dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami akan terus satu dalam tubuh-Mu Tuhan. Karena tubuh-Mu mempersatukan kami. Dan kuasa darah-Mu Tuhan menjadi milik kami semuanya. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari tetap dalam sikap berdoa. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kusembahkan, kusembahkan, kusembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak untuk disembah. Betapa besar kasih, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan. Mari saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kusembahkan, kusembahkan, kusembahkan Engkau yang layak untuk disembah. Kusembahkan
Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 mulai, Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka katanya kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Paulus juga menuliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkatlah roti yang melambangkan tubuh Yesus lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Inilah tubuhku, kata Yesus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ingat kasih Yesus. Dan mari terima dan makanlah tubuh Yesus sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan yang berisikan anggur, yang melambangkan darah Yesus. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari ingat, tetes demi tetes dari luka yang dialami Yesus, darahnya tercurah untuk membasuh menyucikan kita. Mari ingat kasihnya, pengorbanannya. Dan sambil mengucap syukur, mari terima dan minumlah darah Yesus di dalam nama Yesus. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuasa tubuh dan darah-Mu menjadi milik kami. Tubuh-Mu mempersatukan kami sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami Tuhan. Dan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat menjadi milik kami. Dan darah-Mu Tuhan, Tuhan Yesus mengalir dalam pembuluh darah kami. Tuhan Yesus, sehingga semua organ-organ tubuh kami yang dilalui oleh darah-Mu semuanya berfungsi dan baik. Tidak ada kanker, tidak ada penyakit, tidak ada gula, tidak ada kolesterol dalam tubuh kami, tidak ada asam urat di dalam nama Yesus. Karena kuasa darah-Mu berlaku atas kami dan memberikan sifat-sifat ilahi dalam hidup kami Tuhan, sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin.